Selamat berjumpa kepada seluruh teman-teman Pasir Luhur. Dimanapun Anda berada, senang sekali pada sore yang indah ini kami bersama dengan Anda di udara untuk berbincang-bincang santai dengan tamu istimewa kita, Goma, yang datang jauh-jauh dari Jambi backpacker sampai ke Pulau Jawa. Kita mau dengar bagaimana kisah perjalanannya. Kita sambut sekarang tamu kita, Goma. Kami persilakan. Halo Pak. Halo, apa kabar Goma? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Iya, kami dengar nih Goma jalan dari Sumatera ya? Iya Pak. Gimana, backpackeran atau jalan kaki atau bagaimana sebenarnya nih? Ya kalau di sini disebut nge-BM ya Pak. Kalau nge-BM di Sumatera estafet gitu Pak. Estafet. Jadi kita numpang-numpang mobil nih Pak. Berhenti. Mobil apa aja? Mau mobil apa aja Pak yang mau berhentiin kita? Ambulans? Ambulan sejauh ini belum pernah. Belum pernah sih Pak. Mobil truk pernah ya? Mobil truk, mobil pick up itu Pick Pak. up, Mobil pick up, mobil kontainer, kontainer, mobil pribadi, motor juga. Motor juga ada. Jadi itu bagaimana? Numpang, dikasih numpang masuk, juga dikasih uang nggak atau dikasih makan minum nggak sama si sopir sama siapa yang ada di situ? Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Ada juga kita ketemu di jalan ya Pak. Di jalan. Terus kita dibawa ke rumahnya Pak. Oh. Kita dibawa ke rumah. Biasanya nih kita mau pengen tahu nih agar teman-teman Pasir Luhur mengerti bagaimana sih tipsnya untuk mencegat atau menyetop mobil itu. Apakah saya harus nunggu di pom bensin? Apakah saya harus nunggu di pertigaan? Apakah saya harus nunggu di mana saja lah? Kira-kira selama ini dalam perjalanan backpacker dari Jambi sampai ke Pulau Jawa, di mana biasanya yang paling enak buat stop mobil-mobil itu? Kalau menurut pengalaman saya Pak ya, Iya. Pengalaman pribadi saya, sebenarnya kalau di Sumatera itu Pak, katakanlah nge-BM itu Pak, Iya. gampang sih Pak, dimanapun bisa lah Pak. Kita ibaratkannya modal jempol gini aja dia sudah berhenti. Di pinggir jalan ya. Dan terkadang nih Pak, kita nggak modal jempol, kita hanya diam, si supir juga berhenti Pak. Tintin, berhenti. Kemana Dek katanya. Jadi gitu. Kalau pengalaman saya kalau di Sumatera Pak. Kalau searah ya? Kalau searah Diangkat. ya. Oke. Jadi sebenarnya mulai perjalanan dari Jambi itu tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal 20 Juni Pak. 20 Juni 2021. Kirain tahun-tahun baru sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Oke, dari 21 Juni 2021 itu dari rumah. Dari rumah Pak. Dari rumah naik apa? Mulai starting dari rumah tuh sudah jalan kaki kah atau? Enggak Pak, sebenarnya sudah nelpon teman. Saya nunggu di rumah nih, dia kebetulan teman juga berangkat ke Jambi. Saya minta berhentikan di Sarolangun namanya. Sarolangun, nama kota tempatnya. Sarolangun ya? Ya. Nama daerahnya Sarolangun. Di Jambi, terus saya melalui via lintas tengah Pak. Lintas tengah Sumatera. Dari Sarolangun naik apa tuh? Naik mobil. Apa? Mobil dia mobil pribadi tapi dia travel Pak. Bayar kan? Enggak Pak. Sampai mana? Dari Sarolangun sampai mana? Enggak, dari Kerinci sampai Sarolangun Pak. Dari Kerinci. Maksudnya dari Kerinci, Danau Kerinci, Kota Kerinci, dari Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci sampai Sarolangun. Kemudian dari Sarolangun kemana lagi? Ke Lubuk Linggau namanya. Lubuk Linggau. Itu masih kawasan lintas Sumatera ya? Masih kawasan lintas Sumatera. Dari Lubuk Linggau? Dari Lubuk Linggau. Sebenarnya di Lubuk Linggau itu kita berhenti. Di rumah temen 3 hari dulu. 3 hari. Dari situ kita lanjut ke Lahat. Lahat. Oke. Masih di Sumatera Selatan juga. Ya. Lahat. Dari Lahat terus langsung tembak ke Pulau Jawa sih Pak. Pulau Jawa. Dari Lahat sampai ke Jawa. Iya. Itu naik apa? Naik bus juga? Naik truk? Naik truk ada, pick up ada, mobil kontainer ada mobil yang ekspedisi juga ada Pak. Ada juga. Ini ngomong-ngomong sebenarnya apa sih tujuannya backpackeran itu? Memang benar-benar nggak ada uang atau memang apa sih yang dicari? Kalau dibilang nggak ada uang, ada sih Pak uang. Ada uang. Gini ya, saya sih sebenarnya pengen ngeliat aja Pak gimana sih kehidupan kita tuh di saat kita susah tuh, apa betul-betul ada nggak yang care sama kita, peduli sama kita, lebih ke
memanusiakan manusia aja Pak. Jadi ketika sampai di ujung Sumatera di Bakauheni mau menyeberang ke Merak, itu masih istilahnya masih backpacker atau sudah beli karcis kapal feri? Itu masih backpacker. Jadi saya dibantu lah Pak. Saya dibantu sama saya sudah menganggap dia sebagai saudara saya lah. Ya lumayan bukan parubaya sih, udah usia 40 parubaya Pak. Udah ya 40. Masih muda lah ya, usia 40 lah kayak saya lah, masih muda. muda terus ya Pak, usia 40 lah. Nah beliau yang membantu saya menyeberangkan saya Pak, dari Bakauheni sampai ke Merak. Saya bilang saya nggak ada uang, saya bilang gitu kan, padahal ada saya simpenan ada sebenarnya, tapi saya bilang saya nggak ada uang. Kamu tenang katanya, saya bantu kamu. Udah gitu, Pak. Kemudian dari Merak sampai ke mana? Ke Serang. Dari Merak sampai ke Serang. Jadi sebenarnya pas sampai di Pulau Jawa saya sempat drop Pak, saya sempat putus asa juga sih sebenarnya, karena perbandingan jauh Pak, nge-BM nge-backpackeran di Pulau Jawa sama Sumatera itu perbedaannya sangat jauh Pak. Jauh ya. Yang katakanlah kita di Sumatera modal jempol, di sini nggak bisa kayak gitu Pak. Memang kita harus ada yang Bapak bilang tadi, spot-spot tertentu yang harus kita ini. Ya, kalau sedikit berbagi aja. Kalau saya dulu pilih di mana ada pom bensin, atau di mana ada pertigaan, di mana kemungkinan itu truk agak sedikit melambat. Nah, dia pasti akan. Oh gitu ya. Iya, Pak. Jadi ketika mau keluar dari rumah 21 Juni 2021 itu, apakah sudah ada di plot? Kira-kira nih saya tanggal segini sudah sampai di sini, tanggal sekian sudah sampai di kota A, sampai tanggal sekian di kota B, dan seterusnya. Ada manajemen perjalanan saya tuh ada. Cuman ya nggak sesuai realita juga. Tidak sesuai realita. Nggak sesuai realita. Oke. Gitu. Jadi ya saya gimana Pak? Di Sumatera beda banget Pak. Saya sebenarnya pendaki gunung hobi, terus saya juga ingin mau lebih mendalami ilmu tentang keorganisasian Pak. Saya tertarik sih di bidang itu juga. Jadi saya lebih berhenti ke base camp teman-teman yang organisasi mereka saking entah senang sama kita, entah usil, dia culik Pak, kita tapi disulik diajak ke air terjun, diajak ke gunung, jalan-jalan ya. Culik-culik berhadiah. Culik bukan nyulik. Oke teman-teman Pasir Luhur, semakin seru perbincangan kita dengan teman kita dari Kerinci. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam segmen berikutnya. Tetap di sini di kanal studio kita yang terindah ini. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh rekan-rekan Pasir Luhur. Senang sekali kami masih bersama dengan Anda di kanal yang indah ini untuk bincang-bincang dengan teman istimewa kita. Keren banget nih teman kita yang satu ini. Seorang backpacker dari Kerinci, Pulau Sumatera, Jambi sana. Dia backpacker dari Kerinci sampai ke Pulau Jawa. Kalau tadi dalam segmen pertama kita telah bincang-bincang bagaimana dia perjalanannya dari rumahnya sampai ke Pulau Jawa. Sekarang kita mau korek lagi lebih jauh tentang apa saja yang sudah dia kerjakan selama di Pulau Jawa ini. Nah, selama di Pulau Jawa sudah kemana aja sih? Kalau untuk sementara masih di wilayah Jabodetabek Pak. Wilayah Jabodetabek. Tapi saya lebih sering di Bogor. Di Bogor. Memang stay di Tangerang. Saya stay di Tangerang tapi aktivitas di Bogor. Ya. Di Bogor karena di Bogor banyak sih wisata-wisata juga banyak, alamnya bagus. Sudah jalan-jalan kemana aja wisata Bogor? Ke Curug. Kalau di sini manggilnya Curug Pak. Curug ya. Curug air terjun. Air terjun banyak sih. Banyak ya. Gimana pengalamannya dengan jalan-jalan di air terjun di Curug di kawasan Bogor ini? Kalau sedikit perbandingan lah antara katakanlah di kawasan Kerinci kan itu ada banyak air terjun dan ada danau-danaunya juga. Gimana dengan di Pulau Jawa? Menarik nggak sih? Indah nggak sih? Ini mau jujur apa nggak deh Pak? Jujur dong, harus jujur. Ada sih yang menarik, ada yang enggak. Karena di kampung kalau jujur ya curug-curug juga banyak sih sebenarnya. Tapi ada keunikannya tersendiri lah Pak. Ada keunikannya tersendiri. Tapi di sini saya lebih terpesona sama gadis desanya Pak. Ada rencana mantap di Pulau Jawa nih rencananya nih. Bercanda Pak, bercanda. Okay. Tapi ya untuk wisata air terjun sih bagus Pak di sini. Bagus ya. Bagus di sini.
banyak lagi ya. Banyak. Rencana selanjutnya setelah keliling-keliling menyaksikan air terjun di Pulau Jawa, apa lagi selanjutnya? Apakah akan mendaki gunung atau gunung apa mau didaki rencananya? Kalau di sini di Bogor Salak ya. Kayak di Jawa Barat ada Ciremai. Terus di Jawa Tengah gitu kayak ya Sindoro, Sumbing gitu, Pak. Oh, rencana mau sampai ke sana. Backpackeran juga. Kalau dikasih diberi umur panjang. Oke. Kemudian sampai ke mana? Pulau Jawa seluruhnya sampai ke Pulau Bali, Nusa Tenggara? Iya. Sampai ke Merauke. Wow. Satu kali perjalanan atau balik dulu ke Kerinci? Kalau tidak ada halangan langsung, Pak. Langsung ke Merauke. Karena target saya sudah bilang sih sama orang tua saya target 2 tahun gitu, Pak. 2 tahun. 2 tahun target. 2 tahun. Oke, baik. Oke, demikian bincang-bincang kita tadi. Telah kita saksikan bagaimana kisah perjalanan teman kita ini yang dia telah jalan-jalan keliling curug-curug di Bogor, Jawa Barat, dan dia ada rencana mau ke Gunung Salak, Gunung Ciremai, Sindoro, Sumbing, bahkan sampai ke Merauke. Nah, mau tahu lebih banyak lagi tentang teman kita yang satu ini? Kita tunggu dalam segmen berikutnya. Tetap saja di kanal yang indah ini. Baik, rekan-rekan setia dari kanal yang menarik, yang indah ini, kita kembali ke segmen berikutnya dengan Goma, teman istimewa kita yang telah backpackeran dari Jambi sampai ke Pulau Jawa ini, dan rencana dia akan mau sampai ke ujung Indonesia, Merauke. Kita mau tahu dulu sebenarnya latar belakang teman kita ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa cerita nggak dikit siapa sih sebenarnya Anda ini? Saya orang biasa, Pak. Orang biasa ya. Orang biasa. Kok berani banget sih jalan-jalan jauh-jauh gitu? Karena orang tua juga. Saya dari kecil sih, Pak. Dari kecil sudah dibawa sih sama orang tua juga. Sudah dibawa ke sana kemari. Dari kecil juga saya dari umur 5 tahun lah. Umur 5 tahun 6 tahun saya udah dibawa ke sana sini. Orang tua juga hobi adventure. Petualang ya. Abang saya saudara juga rata-rata hobi mereka. Saya berlima, Pak. Berlima bersaudara. Rata-rata mereka juga hobi adventure, hobi berpetualang. Gitu ya? Ya. Oke. Ini dulu hobinya apa sih? Memang apa sih dari mulai kecil sampai sekarang ini? Jujur kalau dulu hobi banyak sih, Pak, sebenarnya. Hobi banyak. Cuman saya bermusik sih sebenarnya. Musik? Iya, bermusik. Karena orang tua juga dia suka bermusik. Seniman ya? Seniman. Jadi suka main musik. Alat musik apa? Gitar ya? Oke, mantap. Jadi sehari-hari ketika di Jambi pekerjaannya adalah apa? Saya petani. Petani? Wow. Belum pernah ada orang muda mengaku sebagai seorang petani. Saya bangga loh, Pak. Saya anak seorang petani dan saya juga bangga menjadi seorang petani. Keren loh petani. Keren, petani keren. Jarang-jarang ada anak muda yang mengaku sebagai seorang petani. Biasanya dia mengaku sebagai seorang pemain musik, seniman, atau apa saja. Tapi ini baru kita tahu seorang teman kita mengaku sebagai seorang petani, sukses. Kebun apa sih yang dikerjain di sana? Sawah, kebun atau kebun, Pak. Jadi sebenarnya ini kembali dari sistem pertanian di Kerinci, Pak. Dia ada 3 fase sih sebenarnya. Jadi mulai dari tanaman muda, tanaman menengah, dan tanaman tua. Tanaman muda yang kita kenal dengan tanaman palawija. Sayuran. Nah, menengah untuk jangka menengahnya kopi, dan jangka panjangnya atau jangka tuanya kulit manis. Ya. Oh iya, Bang. Semua bertahap. Sangat dikenal tuh kulit manis di Jambi. Ya. Jadi pekerjaan sehari-hari adalah sebagai petani. Petani, Pak. Wow. Seru, keren ya. Seru. Jadi selain dari petani, untuk sehari-hari selain itu apakah ada lagi yang berhubungan dengan musik? Oh enggak, saya barbershop, punya barbershop. Tukang cukur? Iya. Wow. Saya bisa dicukur bisa, nih. Bisa. Keren nanti kalau saya dicukur sama dia. Barberman ya, barbershop ya. Pokok yang berhubungan dengan seni saya suka. Seni ya? Oke. Saya juga ya kalau orang tua sih juga petani dan ada usaha lah kecil-kecilan juga gitu. Warung lah gitu. Warung ya. Jadi di sana mengerjakan kebun palawija
Iya. Kebun kopi dan kulit manis. Kulit manis. Wow. Kulit manis cinnamon. Cinnamon Burmani. Ya. Wow. Sahabat, Jambi terkenal dengan penghasil kulit manis dan juga buah duku. Dan juga ada durian ya. Durian ada. Tapi nggak terlalu banyak ya. Dan biasanya dikenal sama kulit manis. Kulit manis duku. Itu 70% penghasil kulit manis terbaik dunia ada di Kabupaten Kerinci. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati bagaimana segarnya nikmatnya kulit manis dari Jambi, boleh minta sama saya. Boleh. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tapi kalau kamu pengen tahu lebih jauh lagi tentang dia, boleh cek di IG-nya yang ada di bawah sini. Atau ada kanal YouTube-nya juga yang ada di bawah sini. Ya. Oke, kita jumpa lagi dalam segmen berikutnya. Salam Merdeka. Pagi guys, pukul 6:27 kita sekarang berada di Dusun Kayu Rimbun, tepatnya di Kecamatan Singkut. Selamat pagi Indonesia, semangat. Guys, sekarang kita sampai di Lahat, Sumatera Selatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ya masih sehat tentunya, masih semangat. Ya, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di ini ya, di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kita tadi ditumpangi sama abang itu. Nih. Nah, ini abang.
lagi muat pasir, guys. Tuh, guys. Kita sekarang sampai di Desa Tanjung Raja, guys, Sumatera Selatan. Sebentar lagi kita sampai di Batu Raja. Semangat ya. Jangan di sini. Dari mana tadi? Dari tadi lah, ini. Aduh.